ini jadi saya belum kontak ke regional juga. Iya, Mbak, betul. 1 menit lagi. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Mbak. Jadi, suaranya ada dua nggak ya, Mbak? Ya, ini ya double gitu atau gimana? Double nggak kok, Mbak? Suaranya, suara saya. Agak menggema memang. Padahal nggak pakai ini ya, nggak pakai headset ya. Nggak pakai headset sebentar. Tadi pakai dua device. Oke, udah, Mbak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Walaupun kita baru hanya berdua ya, Mbak, tapi insya Allah tidak akan mengurangi efektif waktu ya, insya Allah. Dan kita semua mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dari Galeri Ibu, kemudian Coding Corner, dan Rumah Hijau, dan juga kolaborasi dengan Ibu Profesional Regional Sukabumi. Kemudian, eh kalau pagi ini kita semangat, mungkin bisa lebih pantun dulu kali ya untuk menambah semangat. Belajar dengan guru matematika, cakep. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. perkenalkan, saya Aslia Takwim, founder dari Galeri Ibu yang akan menjadi host pada pagi hari ini, Sabtu 8 Maret 2025. Alhamdulillah, acara spesial Zoominar dengan tema Ramadan berkelanjutan, tingkatkan iman, sayangi bumi pagi ini tentunya agar kita semua bisa men-charge lagi, semangat lagi, dan kita semua bisa bersyukur kita dipertemukan di ruang Zoom ini untuk sharing dan belajar bersama bagaimana kita bersyukur dan dengan menyayangi bumi dan menjaga keseimbangan bumi dengan aktivitas keluarga dan tidak hanya di bulan Ramadan saja. Harapannya ini bisa berkelanjutan, insya Allah. Insya Allah, saya akan menemani dalam durasi kurang lebih 60 menit ke depan. Program tema Ramadan berkelanjutan ini dengan judul Tingkatkan Iman, Sayangi Bumi ini, kolaborasi Galeri Ibu dengan Coding Corner dan media community partner kita ada Rumah Hijau dan Ibu Profesional Sukabumi yang tampak di layar ya. Tentunya terima kasih kepada Coding Corner, kemudian Rumah Hijau dan Ibu Profesional Regional Sukabumi yang bisa berkolaborasi dan mendukung program Ramadan berkelanjutan yang insya Allah semoga bisa berkolaborasi dan sinergi lagi dengan program atau kerjasama di lain kemudian hari. Baik, saya akan menyampaikan kabar gembira. Hari ini juga, hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 ini merupakan rangkaian Milad Ibu Pembaharu yang ketiga. Kami dari tim Galeri Ibu, Coding Corner, dan Rumah Hijau mengucapkan selamat Milad untuk yang ketiga untuk Ibu Pembaharu. Semoga semakin sukses dan bisa melahirkan generasi-generasi muda atau young changmaker karena perjalanan masih panjang. Ini kita sampai ya kemudian bisa melahirkan melahirkan generasi-generasi muda. Baik. Silakan terus saksikan keseruan Milad di IG Ibu Pembaharu. Nah, selanjutnya setelah kabar gembira, saya juga mau menyampaikan kabar duka atas musibah di Jawa Barat, Bogor, Bekasi, Kabupaten Sukabumi, sekitarnya, yaitu musibah banjir. Semoga pemerintah dapat menanggulangi musibah ini dengan cepat dan tanggap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran untuk korban yang terdampak semua. Semangat bangkit dan semoga di bulan Ramadan ini, bulan yang mulia ini, bulan baik ini, Allah berikan, Allah gantikan
dengan cara yang indah. Amin Allahumma amin. Kita doakan saudara-saudara kita pastinya. Baik, selamat datang kepada narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Mbak Weni. Insya Allah yang sudah tepat waktu dan teman-teman semua yang hadir. Uh, ada yang sudah hadir ya, insya Allah ada hadir tepat waktu. Ada Mbak Lenti. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Baik, nah kita akan bermain ice breaking dulu ya. Caranya adalah sebentar, saya screen dulu. Sudah terlihat? Ya, sebentar sayang. Ya, oke. Iya, terima kasih. Nah, di layar sudah ada, kita akan bermain game, itu temukan kata. Kata-kata ini eh, bisa menurun, kemudian bisa mendatar, dan temukan kata-kata yang sangat berhubungan dengan judul kita hari ini. Tingkatkan iman, sayangi bumi. Boleh ya di kolom chat, boleh dijawab siapa yang sudah berhasil menemukan kata-kata ini yang tercepat, kemudian bisa, ya betul, sayangi, kemudian ada lagi, ayo, ada lagi nih Mbak. Kata-kata di bulan Ramadan, kemudian menyangkut dengan tema ini, judul ini. Kira-kira ada yang bisa menemukan lagi? Oke, ada bumi, betul. Sayangi, kemudian bumi. Ada dua kata lagi, Mbak. Kira-kira kata apakah yang ada di... Boleh kita tunggu ya. Boleh sampai berpikir dulu. Ini sebenarnya Ramadan, tapi disuruh berpikir ya, Mbak ya. Tapi nggak apa-apa, kita seru-seruan, kita temukan kata dulu. Oke. Iya, betul. Ada Ramadan. Oke, Ramadan itu menurun, betul Mbak Lenti. Kemudian satu lagi Mbak, ada satu lagi nih, ada sayangi katanya, kemudian ada bumi, ada Ramadan. Satu lagi nih Mbak. Betul, iman. Oke. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Saya stop screen dulu. Oke, sudah ya. Itu kata-kata untuk ice breaking kita yang menambah semangat, insya Allah. Selanjutnya, kita akan langsung saja berkenalan dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu ada Mbak Weni. Bentar, spotlight dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Weni. Gimana kabarnya nih, Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Mbak Asani. Baik. Gimana, Mbak? Saumnya nih lancar, sudah hari ke-7 ya? 7 atau 8 ya hari ini? Alhamdulillah ya. Saumnya lancar ya. Saumnya lancar, Izin insya Allah. dulu, Mbak. Izin sebentar ya. Tak ini Ya, dulu. boleh. Siap. Sambil Mbak Weni izin sebentar, saya akan membacakan CV dari Mbak Weni.
Share screen dulu ya. Baik, eh, narasumber kita hari ini sangat sosok inspiratif, yaitu Mbak Weni Avianti Noviasari. Aktivitasnya seorang bunda yang bekerja di ranah publik. Oh, Masya Allah sekali ya. Kemudian membersamai suami dan 4 orang anak. Kontribusi di Ibu Profesional, beliau ini leader dari tim Rumah Hijau, kemudian leader Dakaru Regional Sleman, perwakilan IP dari TOV ya, fasilitator Gahar Bumi, dan member kelas literasi Ibu Profesional. Wah, Masya Allah sekali ya, bisa dilihat pengalaman-pengalamannya atau kontribusi dari Mbak Weni ini. Kemudian motonya itu manjada wajada. Oh, Masya Allah ya Mbak. Semoga kita akan kulik, kita akan membersamai Mbak Weni pada pagi hari ini. Oke, sebentar. Nah, silahkan untuk selanjutnya, seri selanjutnya yaitu materi kita tentang tingkatkan iman sayangi bumi ini oleh Mbak Weni. Silahkan Mbak Weni, saya bantu share screen ya. Oh, ya. Ya. Baik, Mbak Asani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kemudian yang kita memujinya, tempat kita memohon pertolongan hanya kepadanya. Kemudian kita juga memohon ampunan dan berlindung pada Allah dari segala kejahatan atau amal-amal buruk yang ada pada diri kita. Rombis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, Mbak Ahsani, dan di sini ada Mbak Lenti ya. Ya, apa kabar ini? Semoga semuanya sehat dan insya Allah ini hari ke-8 ya di bulan Ramadan. Semoga puasanya lancar, diberi kekuatan gitu ya. Nah, terus kemudian kita sudah masuki bulan hari ke-8 ya. Berarti insya Allah tubuh kita juga sudah melakukan adaptasi gitu ya. Kita sudah beradaptasi dengan puasa yang kita lakukan. Mungkin akan berbeda ya saat misalnya baru 1 atau 2 kali puasa itu badan kita masih lemes gitu ya. Terus pengennya goleran, tiduran gitu ya. Nah, kemudian saya lihat di sini ada ini ya, Mbak Lenti. Kemudian sudah hadir juga Mbak Eva. Mbak Eva, kita pernah ketemu ya. Ya. Kemudian baik teman-teman semuanya, saya panggil teman-teman saja ya. Terima kasih untuk Mbak Lenti atas kesempatan yang sudah diberikan kepada Rumah Hijau untuk hari ini bisa hadir di sini bersama teman-teman semuanya. Nah, di sini kita akan bersama-sama ya untuk diskusi. Sebenarnya kita lebih ke diskusi ya karena mengenai topik mengenai sayang bumi ini tentunya sudah sangat familiar di kita, terutama untuk akhir-akhir ini, di mana kita sudah mengetahui bersama adanya fenomena-fenomena yang sudah merusak bumi gitu ya. Jadi saat ini untuk para ilmuwan sendiri sudah banyak
menyebarluaskan informasi bahwa saat ini bumi itu sebenarnya sedang butuh perhatian lebih dari manusia gitu ya. Terus kemudian saya sudah dibantu share screen. Terima kasih Mbak Asani. Oh ya, saya menambahkan sedikit dari profil tadi ya bahwa untuk domisili saya saat ini saya tinggalnya di Sleman, salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian mungkin bisa dilanjut Mbak untuk screen-nya. Nah, jadi saya di sini berusaha mengaitkan antara tiga item ya yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang Ramadan, kemudian ada kita sebagai manusia dan ada bumi gitu ya. Jadi kita harus menyayangi bumi. Jadi kita ketahui bersama bahwa di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh rahmat, penuh berkah dan penuh ampunan gitu ya. Nah, jadi saat bulan puasa ini pintu surga ini dibuka dan pintu neraka ditutup gitu ya. Nah, jadi dengan demikian amal kebaikan yang akan kita lakukan itu insya Allah juga berlipat pahalanya. Nah, kemudian dikaitkan dengan apa yang akan kita lakukan ini ya. Jadi terkait dengan bumi gitu ya. Bumi kan merupakan bentuk ibadah kita terhadap sesama. Jadi kalau di bulan puasa ini biasanya orang-orang berlomba-lomba atau umat muslim berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah, misalnya tilawah, sholat, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Nah, tidak lupa juga sebagai hablum minanas ya, kita juga harus berbuat kebaikan kepada bumi dan sekitarnya gitu ya. Jadi dari bulan Ramadan ini kita juga perlu melakukan kebaikan terhadap alam sekitar. Kemudian yang kedua ini mengenai eh, bumi gitu ya. Jadi tentang penciptaan bumi ini merupakan misteri atau rahasia yang hanya milik Allah yang tahu gitu ya. Namun di sini saya izin di sini saya mengambil satu surah dari Al-Qur'an ya yaitu di surat Al-Mulk ayat 15. Di sana artinya dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Seperti itu ya. Jadi yang saya garis bawahi di sini adalah kita sebagai manusia itu diharapkan bisa memanfaatkan gitu ya. Jadi memanfaatkan sebagian apa yang ada di bumi karena bumi itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi bukan kita harus memanfaatkan semuanya atau mengeksploitasi di luar batas kemampuan diri sendiri, tapi kita memanfaatkan sesuai dengan eh, apa yang kita butuhkan. Kemudian dari segi subjeknya ya kita ya manusia. Jadi Allah menciptakan eh, jin dan manusia itu untuk beribadah kepadanya dan memberikan manusia kedudukan sebagai khalifah atau sebagai khalifatu fil ard di muka bumi ini. Nah, ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 30-nya. Jadi kedudukan kita sebagai khalifah itu artinya pemimpin gitu ya. Kita sebagai pemimpin di muka bumi, jadi kita hendaknya memanfaatkan sebagian sumber daya alam yang ada di bumi gitu ya. Tapi dengan disertai dengan melestarikannya gitu. Apalagi momentum di bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah gitu ya. Jadi di situ saya tarik garis merahnya itu hubungan antara bulan Ramadan, kemudian manusia dan bumi. Ya, seperti itu. Nah, eh, selanjutnya Mbak Asan. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana hubungan manusia dengan bumi. Ya, mungkin bisa di next slide-nya, Mbak. Eh, Kita melihat hubungan manusia dengan bumi ini ya. Jadi sekarang ini ya untuk di abad 20, abad 21 ini kan kita ketahui bersama juga adanya fenomena global warming atau
pemanasan suhu bumi gitu ya. Nah, terus kemudian saya mencoba selain dari berita-berita itu ya, saya juga mencoba untuk mencari ini ternyata memang ada yang menuliskan itu ya mengenai menuliskan dalam tasfir, tasfir tafsir Quran surat Al-Mulk di ayat 15 yang beliau atau Zainuddin Lubis ini yang saya ambil tulisannya. Beliau mengilustrasikan hubungan manusia dengan bumi ini sekarang seperti hubungan yang penuh ancaman gitu ya. Jadi seolah-olah manusia itu sudah mengancam bumi gitu. Nah, padahal kita ketahui bersama bahwa bumi itu merupakan satu-satunya tempat tinggal manusia, ya kan seperti itu ya. Kita nggak bisa hidup di planet lain kan nggak bisa, hanya bisa hidup di planet bumi. Kemudian ada referensi yang lain itu dalam buku Komunitas Bumi mengenai etika bumi gitu ya. Di sana di pendahuluan itu disebutkan bahwa ternyata kekuatan manusia untuk menghancurkan bumi itu sudah melampaui kekuatan bumi untuk memulihkan diri sendiri gitu. Ya. Jadi sebenarnya untuk bumi itu dia bisa pulih kalau misalnya manusia memanfaatkan sumber daya itu hanya sebatas atau sebagian dari apa yang dimiliki oleh bumi gitu ya. Tapi kalau terus-terusan manusia itu terus-terusan mengeruk sumber daya yang ada di bumi itu seolah-olah kewalahan gitu ya. Jadi eh, untuk proses pemulihannya itu pun akan membutuhkan waktu gitu. Dan kalau misalnya terus-menerus dieksploitasi kan bumi berarti tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan diri. Nah, kalau kita lihat dari fakta ya mungkin di next di slide selanjutnya Mbak itu di fakta di sini saya ngambil gambar ya ini saya acak ngambil dari Google kemudian di sini saya sebutkan sumbernya juga itu ini saya ambilnya tentang fenomena kerusakan ya jadi fenomena kerusakan di bumi ini saya dapat gambar ini kebanyakan memang ini ya tentang sampah gitu ya nah tapi selain itu juga ada juga tentang ini ya mungkin asap-asap pabrik yang sudah sangat mencemari gitu. Itu juga banyak. Kemudian yang gambar di bawahnya itu kondisi di Sungai Ciliwung ya itu ya. Nah, itu waktu itu ada festival Dayung ada. Itu di tahun 2022. Kemudian dalam surat Arum sendiri ya, di surat Arum ayat 41 ini yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari dampak perbuatan mereka. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi akibat perbuatan dari manusia yang kurang menjaga alam ini juga banyak menimbulkan beberapa bencana ya, bencana alam yang sudah banyak kejadian juga di Indonesia. Kemudian selanjutnya di next selanjutnya ya. Nah, dari beberapa fenomena mengenai kejadian alam atau kerusakan alam tersebut, nah ini dipertanyakan ya, bagaimana tanggung jawab manusia sebagai khalifah itu ya. Jadi bukankah bumi itu merupakan titipan seharusnya ya? Titipan yang manusia harus menjaga kelestariannya. Di sini manusia itu berhak untuk memanfaatkan, tapi juga punya kewajiban menjaga dan melestarikan. Nah, apa yang perlu kita lakukan di sini yaitu merubah perilaku gitu ya. Kita kan sudah tahu nih, oh iya ternyata bumi itu sekarang sebenarnya dalam keadaan sakit gitu ya. Bumi kita sakit, terus apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia gitu ya. Nah, kita kan diberi ini ya, apa namanya? Diberi pengetahuan untuk berpikir. Kemudian eh, kita juga sebenarnya memiliki jaringan atau cycle gitu ya untuk bisa belajar lebih banyak lagi. Nah, untuk setelah kita mengetahui bahwa kita harus mengubah perilaku kita terhadap alam semesta, terhadap bumi gitu ya. Nah, maka mungkin kita akan melakukan identifikasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya mengambil referensi ya dari
PRCP Indonesia. Jadi di slide selanjutnya, Mbak Asa nih. Nah, itu saya coba melakukan identifikasi kerusakan alam. Di sana 7 terbesar itu yang pertama mengenai pencemaran mikroplastik, gitu ya. Jadi mikroplastik ini bagian-bagian yang sangat kecil gitu ya dalam plastik. Nah, ini kalau dari saya sendiri ini berarti untuk solusinya itu mengurangi penggunaan plastik gitu ya. Baik plastik sekali pakai atau eh, plastik yang ini ya. Kalau bahan plastik ini kan terbuat dari minyak bumi juga gitu ya. Dan plastik ini kalau misalnya terkena panas dalam suhu 40 derajat itu sudah mereka mengeluarkan apa ini partikel-partikel kecil gitu yang ini sangat mudah menyebar baik itu di air atau di udara gitu ya. Nah, ini hubungannya nanti dengan kesehatan gitu ya. Itu sangat mengganggu kesehatan. Nah, saya sharing juga nih ya tentang kemarin waktu mengikuti training Gaharu Bumi itu di sana dihadirkan juga Pak Prigi ya. Jadi sosok Pak Prigi ini dia konsentrasinya beliau berkonsentrasi di Ekoton gitu ya dari Jawa Timur apa ya kalau kalau saya nggak salah ingat. Nah, Pak Prigi ini ya banyak meneliti mengenai mikroplastik dan beliau mengungkapkan bahwa sekarang ini mikroplastik ini sudah sangat berbahaya karena sudah mulai masuk ke tubuh manusia, bisa itu lewat jadi di dalam komponen darah manusia itu juga ada mikroplastiknya. Kemudian bahkan di plasenta dan di ASI itu ya, itu juga ada mikroplastiknya. Nah, jadi kalau dia berada di saluran darah itu kan nanti bisa menimbulkan penyumbatan gitu ya, penyumbatan pembuluh darah. Nah, ini kaitannya dengan masalah kesehatan. Nah, kemudian kerusakan alam yang kedua ini adanya perubahan iklim ya. Yang ini perubahan iklim ini bisa menimbulkan gas rumah kaca gitu ya. Jadi untuk solusinya di sini kita harus mengurangi apa-apa yang bisa menimbulkan emisi gas rumah kaca. Kemudian kerusakan alam lainnya adalah deforestasi. Nah, ini untuk deforestasi ini kan pengurangan jumlah pohon gitu ya. Mungkin jumlah hutan-hutan kita udah banyak yang dibakar untuk keperluan mungkin untuk pembukaan lahan untuk industri atau untuk perkantoran dan lain-lain gitu. Nah, ini untuk solusinya berarti kita harus menanam pohon gitu ya. Mungkin di rumah kita sendiri kita bisa mulai menanam pohon. Nah, ini juga tentunya ada kendala juga ya. Kemudian selanjutnya mengenai pencemaran udara. Pencemaran udara ini sumbernya bisa dari macam-macam ya. Ada asap industri, kendaraan bermotor, kemudian juga pembakaran sampah. Selanjutnya krisis air. Nah, krisis air ini juga eh, bagi daerah yang kekurangan air ya, air bersih, ini sangat tentu saja sangat keberadaan keberadaan air ini sangat fungsional gitu ya, sangat penting bagi kehidupan gitu ya. Cuma kalau misalnya kita berada di daerah yang berkecukupan air, memang krisis air ini tidak bisa kita rasakan. Kadang kita sembarangan saja ya menggunakan air gitu ya. Nah, ini untuk krisis air ini, di sini kita perlu melakukan manajemen penggunaan air, jadi tidak membuang-buang air gitu ya. Kemudian yang keenam, kehilangan keanekaragaman hayati. Eh, di sini kita perlu adanya kawasan konservasi. Nah, ini mungkin sudah ke ranahnya pemerintah gitu ya. Kemudian adanya juga penegakan hukum. Selanjutnya, pemanasan global. Nah, ini juga salah satu pemicu gerakan rumah kaca gitu ya. Nah, dari beberapa identifikasi ini mungkin yang paling dekat dengan kita ya, dari kita sendiri itu mungkin kalau saya ini ya apa eh, lebih konsen ke ini ya mengenai sampah ya karena untuk sampah ini kita nggak bisa terlepas dari sampah kan untuk sehari-hari kita dari kita mulai bangun tidur sampai kita mau tidur ini kita nggak bisa terlepas dari sampah gitu jadi
Kalau misalnya di sini, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia gitu ya? Mungkin kita dimulai dari yang terpaling dekat dengan kita, yaitu mengenai pengelolaan sampah ini sendiri. Selanjutnya, nah, nah, setelah kita mengetahui nanti ya, kita tadi sudah mengetahui apa yang akan kita lakukan, perubahan apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita akan berproses. Kalau misalnya tadi kita sudah, oh ya, berarti kontribusi yang bisa saya lakukan ini dalam mengatasi kerusakan alam dari diri sendiri. Saya akan mulai bertanggung jawab terhadap sampah yang saya hasilkan, gitu. Nah, di sini saya mengambil quote dari Ibu Dian Sumawardani, dari Ibu Dini ya, bahwa sampahmu adalah tanggung jawabmu. Nah, ini hashtag ini sudah beberapa tahun ini ya. Nah, tapi ini memang benar ya bahwa setiap diri kita memang harus melakukan tanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan, gitu. Nah, mungkin untuk fenomena tanggung jawab terhadap sampah ini juga sekarang ini sudah sangat marak ya. Makanya pemerintah sendiri sudah menggalakkan bahwa untuk rumah tangga itu harus melakukan pengelolaan terhadap sampah gitu ya. Nah, cuma yang kadang sulit itu adalah ketika harus merubah pola pikir gitu ya, terkait dengan pola pikir. Bisa jadi masalah sampah ini karena eh, kita berpikirnya kan bisa sampah kan bisa diangkut gitu ya. Jadi kita nggak mau sibuk-sibuk atau berupaya untuk melakukan pengelolaan terhadap sampah yang kita hasilkan. Nah, nah ini ya ini menurut saya ini masih menjadi PR ya, masih menjadi PR kita semua di sini. Kemudian kita juga bisa memiliki role model ya. Maksud saya memiliki role model ini kadang kalau pas kita sedang futur, sedang tidak ini ya, sedang tidak mood gitu ya. Kita lihat role model. Role model ini bisa dari misalnya sekarang kan banyak sekali ya ada apa itu namanya? Kalau di IG itu sering muncul eko konten kreator gitu mungkin ya dari IG atau dari TikTok gitu yang mereka itu eh, melakukan gerakan-gerakan yang disosialisasikan melalui video yang mereka buat ya dengan harapan masyarakat itu bisa tergerak gitu loh bisa tergerak untuk mengikuti gerakan mereka. Nah ini juga menurut saya ini bisa menjadi booster gitu ya saat kita sedang malas gitu nih. Selanjutnya untuk perubahan yang akan dilakukan ini tidak bisa terlepas dari peran ibu ya. Jadi di sini untuk ibu itu kan biasanya memang melakukan kegiatan sehari-hari itu lebih ke ibu ya. Jadi mulai dari bangun tidur, ibu sudah masak, kemudian eh, mencuci, belanja gitu ya, dan lain-lain. Meskipun tidak bisa ibu sendirian ya, tetap barengan sama suami sebagai partner dari ibu. Kemudian selanjutnya di slide selanjutnya, nah ini mengenai regulasi pemerintah. Jadi untuk regulasi pemerintah ya, pemerintah ini sekarang sudah sangat menggalakkan ya mengenai pengelolaan sampah. Jadi eh, nah ini terkait beberapa fenomena yang akhir-akhir ini memang ada di masyarakat khususnya di Indonesia ya bahwa bencana dari yang apa yang ditimbulkan oleh sampah ini ternyata sangat besar ya. Dulu yang paling viral itu yang ini ya adanya TPA Lui Gajah yang terbakar itu kan longsor ya. Jadi TPA Lui Gajah yang longsor dan menimbulkan banyak korban gitu ya. Nah, di situ dari situ juga terus kemudian muncul peringatan ya HPSN itu ya, Hari Peduli Sampah Nasional itu. Nah, di sini pemerintah sudah melakukan, sudah membentuk regulasi sebenarnya ya. Nah, selain dari pemerintah ya, ini juga ada dari fatwa MUI ya. Jadi dari MUI sendiri itu sudah mengeluarkan fatwa tentang adanya pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Nah, ini tentu kita sebagai umat Muslim tentu juga
sangat memperhatikan ini ya. Jadi bahwa dari fatwa mengenai pengelolaan sampah ini kita hukumnya sudah wajib ini ya. Jadi kita wajib mengelola sampah itu sendiri. Selanjutnya eh, bisa di next Mbak Hasan. Nah, ini kalau kalau tadi kalau gambar-gambar tadi itu tentang fakta ya, foto-foto kejadiannya. Nah, kalau ini saya mohon izin menghadirkan data ini yang bersumber pada SIPSN. Nah, ini data terbaru, jadi baru hari Jumat kemarin saya unduhnya. Nah, di sini itu menurut komposisi sumber sampah ya. Jadi komposisi sampah berdasarkan sumbernya. Sumbernya itu kalau di sini ada dari rumah tangga, perkantoran, perniagaan, pasar, kemudian ada fasilitas publik, kawasan, dan lainnya. Nah, di sini ternyata yang terbesar adalah sampah rumah tangga gitu nih. Sampah rumah tangga itu bahkan menyumbang lebih dari 50% gitu ya, di antara sampah-sampah lainnya. Nah, ini kan sangat wow gitu ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin ya, tahun kemarin saya juga eh, pernah mengulik data ini ya. Jadi Pak, saat Ramadan hari kedua itu saya juga pernah menggunakan data ini. Nah, itu tuh untuk komposisi sumber sampah dari rumah tangga itu masih sekitar 40 persenan ya. Nah, jadi ini saya juga kaget ini loh. Kok ternyata dari tahun 2023 berarti ya ke 2024 ini ternyata kok malah bertambah gitu ya. Padahal kita regulasi pemerintahnya sudah banyak. Kemudian apa itu bank-bank sampah juga sudah banyak ya dalam perkembangannya 3 tahun terakhir ini, Mang. Nah, jadi untuk data ini saya ambil hari Jumat, akan tetapi untuk isian datanya ini tahun 2024 gitu ya. Jadi ini data tahun 2024 yang di sini data ini diinput dari 298 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat semua kabupaten kota di Indonesia itu kan ada 514 ya. Jadi ini sudah lebih dari setengahnya gitu. Nah, jadi sumber sampah terbesar itu berasal dari rumah tangga gitu. Nah, padahal kita sekarang sudah menggalakkan bahwa pengelolaan sisa konsumsi itu dari hulu gitu. Artinya dari rumah tangga. Nah, di sini kita perlu ini ya, perlu kembali merenung. Nah, selama ini eh, kemana sisa konsumsi di rumah tangga kita berakhir gitu ya. Kemungkinan kan ada dua macam ya. Apakah diangkut oleh petugas, atau apakah dikelola sendiri gitu. Nah, untuk yang diangkut ini pun masih menjadi tanda tanya gitu ya. Karena ya kalau yang diangkut ini, setahu saya ini ada dua macam ya. Diangkut itu dibawa pulang ke rumah yang mengangkut sisa konsumsi kita atau sampah gitu ya, atau diangkut diangkut oleh petugas dan masuk ke TPA gitu ya, tempat pembuangan akhir itu. Nah, ini juga nggak ada datanya ya, tapi fenomena atau kejadian di lapangan itu bisa dilihat seperti itu. Kemudian kalau misalnya sisa konsumsi ini kita kelola sendiri gitu ya. Kita kelola sendiri itu ini juga ada macam-macam tindakan juga ya. Apakah dibakar atau apakah dimanfaatkan? Kalau dibakar itu jelas sampah yang dibakar itu bisa menimbulkan polusi ya. Ini kita juga semuanya sama-sama tahu juga gitu ya. Kemudian selanjutnya Mbak Asani, oh ya, nah ini eh, komposisi sampah berdasarkan jenisnya ya. Jadi kalau tadi sumbernya kita highlight tadi ya, berasal dari rumah tangga itu sumber terbesar. Kemudian mengenai jenisnya, nah, kalau soal jenisnya ini ada dari sisa makanan, kayu atau ranting, kertas, karton, plastik, logam, kain, karet atau kulit kaca dan pengelompokan lainnya. Nah, ini yang terbesar adalah sisa makanan gitu ya. Jadi memang ini untuk penghitungannya kan kalau tidak salah dalam bentuk beratnya gitu ya.
dari dalam bentuk beratnya. Ini memang beratnya itu bisa, ya itu dari sisi beratnya itu ya. eh ini ternyata sisa makanan yang terbanyak gitu ya. Nah, ini kadang kalau kita hubungkan dengan fenomena kemiskinan, nah ini mungkin bisa menjadi bahan yang menarik juga untuk bisa dikaji lebih lanjut oleh pemangku kepentingan gitu ya. Nah, kita highlight yang kedua adalah berarti sampah terbesar itu berasal dari sisa makanan gitu ya. Nah, itu highlight kita yang kedua. Nah, padahal kita dari Kemenkes itu ya, kita dari Kemenkes itu sekarang sudah digalakkan mengenai pedoman makan gizi seimbang atau dia melalui isi piringku ya. Nah, kalau dulu kita kenal ada 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Tapi kalau sekarang melalui pedoman makan gizi seimbang atau isi piringku. Nah, kalau dalam isi piringku ini sudah jelas ya untuk komposisinya. Jadi selain makanan pokok, sayur, lauk, buah ini juga ada cuci tangan, aktivitas fisik 30 menit. Kemudian ada minum minimal 18 sehari. Sebenarnya kalau kita mengacu ke pedoman isi piringku ini, nah kita tidak perlu ya membuang sisa-sisa makanan gitu. Nah ini masalahnya ini sisa makanan ini ada di TPA ya, ada di tempat sampah gitu ya. Jadi ini yang tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia gitu. Nah selanjutnya, nah, nah kemudian berangkat dari tadi tuh ya bahwa sampah yang terbesar itu sumbernya dari rumah tangga dan ternyata komposisi terbesar dari jenis sampahnya itu sendiri adalah makanan gitu ya. Nah, kita perlu meneliti lagi gitu ya untuk makanan apa yang akan kita konsumsi sehingga tidak menimbulkan banyak sampah atau banyak sisa gitu. Nah, ini secara umum ya untuk kita melakukan eh, pencegahan atau kita mengurangi sampah istilahnya itu ya. Kalau bahasa kerennya mungkin sekarang zero waste gitu ya. Nah, zero waste ini kita ada cegah, pilah, dan olah. Nah, ini yang dikenalkan ada cegah, pilah, olah. Ya. Jadi, pertama kali untuk yang paling mudah adalah kita melakukan pencegahan mengenai sampah yang akan masuk ke rumah gitu. Ya. Jadi, contohnya itu bisa bawa kantong belanja sendiri. Ini juga sudah banyak digalakkan ya. Kemudian ketika kita makan, kita menghabiskan isi piring gitu ya. Jadi jangan sampai bersisa-sisa gitu ya. Kemudian kalau mau belanja makanan ini secukupnya saja gitu ya. Nah, ini di sini kita juga perlunya adanya perencanaan menu makan atau food, food preparation gitu ya. Selanjutnya, kalau kita nggak bisa mencegah ini, misalnya ternyata masih ada sampah yang masuk ke dalam rumah kita. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemilahan gitu ya. Khususnya untuk pemilahan ini minimal minimal itu sampah organik dan anorganik ya itu minimalnya karena kalau misalnya tidak dipilah ini nanti tidak bisa eh, bernilai ekonomis atau bahkan malah berbahaya gitu jadi sampah organik dan anorganik yang mereka itu tercampur kemudian eh, dibuang di TPA bertumpuk-tumpuk itu nanti bisa menimbulkan gas metan yang sangat mudah terbakar kalau terkena udara. Lalu kemudian selanjutnya mengenai sisa konsumsi ini yang dilakukan adalah melakukan pengolahan sendiri gitu ya. Misalnya kita untuk yang organik itu bisa jadi kompos, kemudian pakan ternak, nah pakan ternak rumahan gitu ya. Misalnya kita memelihara ayam atau apa itu itik gitu ya. Atau untuk yang selanjutnya yang perlu kita belajar lagi misalnya membuat ekoenzim, memanfaatkan untuk membuat ekoenzim gitu. Kemudian kalau yang terkait anorganik di sini nanti eh, kita bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan bank sampah, kemudian atau tukang rosok atau melakukan sedekah sampah atau sedekah dari eh, sisa konsumsi yang kita miliki. Kemudian selanjutnya ya untuk terkait yang bulan Ramadan ini. Nah, bulan Ramadan ini kan
bulan puasa gitu ya. Artinya kalau puasa itu kita makannya hanya 2 kali gitu ya. Jadi buka puasa dan sahur gitu kan. Nah, tapi eh, fenomena yang saya amati nih ya dari tahun ke tahun, ternyata ketika di bulan Ramadan itu sampah itu justru meningkat gitu. Kalau yang tahun kemarin tahun 2023 itu ada pemerintah dari KLHK itu mencanangkan mengenai Green Ramadan gitu ya. Tapi untuk Green Ramadan selama Green Ramadan ini ternyata sampahnya tuh juga meningkat gitu ya. Nah, ini kan untuk kegiatan Ramadan itu kalau dari segi makanan ini banyak di ini ya. Misalnya kita lakukan buka puasa gitu, buka puasa di masjid, tapi yang menggunakan tempat makan yang hanya sekali pakai. Nah, itu juga berpotensi menimbulkan sampah. Itu banyak sampah di situ ya. Kardus, plastik, kemudian penggunaan botol, penggunaan plastik-plastik minuman gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang saya screenshot ya dari ketika saya mengetikkan sampah Ramadan gitu ya. Nah, ini ternyata ini yang muncul. Ini tahun ini ya ini ya. Jadi bukan tahun kemarin tapi ini dari tahun ini 2 hari yang lalu ini ya. Nah, jadi ternyata fenomenanya masih sama gitu ya. Tahun kemarin itu ada peningkatan juga sekitar 20%. Nah, ternyata tahun ini juga masih sama gitu ya, ada peningkatan ya. Padahal ini baru hari keberapa Ramadan ini. Nah, oke, baik. Selanjutnya, nah ini tentang Green Ramadan ya. Green Ramadan itu yang tadi saya sampaikan sudah dicanangkan oleh Kementerian KLHK di tahun 2023 dan mungkin ini tetap bisa dilaksanakan selama bulan Ramadan gitu ya. Bahwa untuk pelaksanaan Green Ramadan ini yang bisa kita lakukan, mungkin ketika kita belanja takjil itu bisa menggunakan wadah sendiri gitu ya. Bisa menggunakan wadah sendiri, kemudian ini khusus untuk Ramadan ya, karena kalau untuk yang biasanya yang ibu-ibu yang bekerja itu pulangnya sore gitu kan sekalian bawa takjil ke rumah, jadi sampai di rumah sudah nggak masak lagi gitu ya, sudah tinggal menunggu berbuka puasa bersama keluarga gitu ya. Nah ini kita bisa menggunakan wadah sendiri. Kemudian ini ya tidak tidak semua pedagang pedagang takjil itu menolak ketika kita membawa wadah makanan sendiri. Jadi kemarin sore saya juga ini ya beli karena anak minta dibelikan apa itu dimsum gitu ya. Nah itu saya pakai ini pakai wadah sendiri. Kan kalau kalau makanan dimsum itu yang di gerobak-gerobak itu kan kalau itu kan ada dua macam, bisa frozen atau panas gitu ya, udah dikukus. Kalau saya cenderung milih yang frozen. Karena pengalaman juga ya, pengalaman waktu beli yang panas itu ketika sudah ditutup, itu kan pakai mika ya, di sini pakai mika. Ketika sudah ditutup, itu sampai rumah saya lihat kok jenggerut-jenggerut, apa tahu jenggerut nggak ya? Mengkeret gitu ya. Jadi plastiknya itu mengkeret gitu. Jadi oh itu kan berarti kan sudah terkena panas dan kurang bagusnya. Akhirnya saya kalau beli itu yang frozen gitu dan sekarang kalau beli saya pakai wadah sendiri gitu. Jadi saya pakai wadah sendiri. Saya tanya dulu, Mbak, kalau saya pakai wadah ini bisa nggak? Oh iya bisa. Nah, jadi saya minta dipenuhin, nanti tinggal saya bayar berapa gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi ini ya salah satu referensi ketika kita belanja takjil bisa menggunakan wadah sendiri. Itu kalau takjilnya yang bermacam-macam itu nanti beda beda jenis biasanya juga beda ini semua ya, beda apa ini beda plastik gitu ya. Jadi misalnya beli arem-arem, beli gorengan, nah itu nanti plastiknya ada sendiri-sendiri biasanya. Nah itu kalau saya bisa diakalinya pakai ini ya, kita bawa apa itu wadah wadah pakai ulang yang besar, kemudian bisa dijadikan satu di situ kan nggak apa-apa juga. Kemudian mengenai pelaksanaan Green Ramadan ini tentang eko takjil ya. Jadi eko takjil ini diharapkan ini menghindari penggunaan styrofoam bagi penyelenggara iftar atau takjil atau sahur. Nah, sekarang yang banyak kejadian itu tentang ini ya masjid yang sudah menerapkan Green Ramadan. Jadi mereka menggunakan ini ya menggunakan beberapa menggunakan wadah yang sudah
merupakan wadah pakai ulang gitu ya untuk menyiapkan buka puasa gitu. Jadi sudah tidak menggunakan kardus atau bahan plastik. Dan ini juga sudah cukup marak ini ya. Kemudian membeli makanan secukupnya. Nah, itu tadi ya. Supaya kita tidak terlalu banyak membuang-buang gitu ya. Kita harus membeli makanan secukupnya saja. Kadang kalau pas kita puasa itu kita ini ya, apa namanya ya? Lapar mata atau apa ya? Itu. Jadi semuanya tuh pengen dibeli gitu. Wah, ini enak sekali nih ya. Nah, ternyata pas waktu sudah buka puasa, yang kita makan itu hanya sedikit saja gitu ya. Jadi banyak yang nyisa itu. Nah, ya kalau tambah lenti kalap gitu ya Mbak ya. Oke, kemudian selanjutnya mungkin menghemat sumber daya air gitu ya. Menghemat sumber daya air, ini sebenarnya bukan hanya sumber daya air saja ya. Karena kalau untuk Ramadan ini mungkin lebih banyak berwudu gitu ya. Jadi di sini saya menuliskan menghemat sumber daya air. Ini bisa dengan memanfaatkan sisa air wudhu yang kita gunakan gitu ya. Nah, biasanya itu ditampung gitu ya. Bisa ditampung, kemudian nanti bisa digunakan untuk menyiram gitu. Nah, ini untuk penghematan sumber daya air ini sebenarnya bukan hanya waktu Ramadan saja ya, bisa setiap saat. Misalnya kalau pas kita menampung air cucian, itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, selain air, bisa juga menghemat listrik itu ya. Nah, pokoknya semua sumber daya itu eh, baiknya bisa kita hemat listrik atau mungkin saat kita berkendaraan terus di lampu merah, nah itu matikan saja motornya gitu ya. Supaya tidak ada asap yang ditimbulkan. Nah, itu kemudian, nah ini contoh-contoh untuk proyek keluarga yang bisa dilakukan bersama keluarga ya. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama keluarga selama Ramadan ini ya. Nah, ini misalnya merencanakan menu makan, kemudian memasak gitu ya. Jadi setelah merencanakan, kemudian memasak bersama-sama sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Nah, untuk food preparation ini sangat membantu untuk kita bisa lebih cepat ketika memasak gitu. Jadi misalnya untuk ibu-ibu yang bekerja itu Sabtu Minggu libur gitu ya, itu bisa digunakan salah satu waktunya adalah untuk menyusun menu makan dan berbelanja. Kemudian ada aktivitas berkebun bersama keluarga gitu. Nah, berkebun ini maksudnya bukan nggak usah yang berat-berat dulu ya. Misalnya menanam toga gitu ya. Jadi ada tanaman bumbu-bumbuan, eh, jahe, kunyit, kemudian kencur. Nah, itu kan kalau kita beli terus biasanya tuh ada tunas-tunasnya itu ya. Nah, itu bisa ditanam dan menurut saya, pengalaman pribadi saya itu akan sangat bermanfaat juga buat kita ya. Misalnya kita lagi kehabisan tuh, nah itu tinggal ambil aja di kebun gitu ya. Kemudian, nah mungkin yang perlu kita sadari kembali di sini adalah bahwa kita sebagai manusia gitu ya, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus memanfaatkan sumber daya alam kemudian disertai dengan menjaga kelestariannya. Jadi bukan melakukan eksploitasi yang berlebih-lebihan gitu ya. Nah, kemudian menyadari juga bahwa bumi hanya satu-satunya tempat tinggal manusia. Ya enggak nih? Kita setuju ya kalau ini kan nggak ada manusia yang tinggal di bulan, nggak ada ya. Kecuali untuk penelitian gitu nih. Jadi karena kita tahu bahwa bumi hanyalah satu-satunya tempat tinggal manusia, maka kita harus menjaga kelestarian yang ada di bumi beserta semua ekosistemnya. Nah, kemudian sosok ibu ini ya memiliki peran sebagai pembawa perubahan ya, terutama di keluarga masing-masing gitu ya. Karena biasanya yang suka komen ini itu kan ibunya ya. Misalnya anaknya belum mandi, nah ini ibunya yang ngoyak-oyak. Tahu ngoyak-oyak enggak? Ngoyak-oyak itu apa ya bahasa Indonesianya? Yang eh, terus-menerus lebih lebih cerewet ya ngingetin anak-anaknya. Kemudian misalnya anaknya buang sampah sembarangan, berceceran di mana-mana, nah itu biasanya ibunya juga yang ikut turun ini. Nah, jadi kita juga
ini sebenarnya salah satu kekuatan kita ya sebagai seorang ibu ya. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikannya kepada keluarga. Kemudian tidak perlu menunda ya untuk melakukan kesempurnaan dalam ibadahnya. Jadi ini tadi momen Ramadan, ini kan momen Ramadan kalau bisa kita melakukan ibadah, mengihsankan ibadah kita. Jadi semampu kita, kita berusaha untuk menyempurnakan ibadah kita. Nah, ini kaitannya dengan hamlu minanas atau kebaikan kita terhadap alam sekitar. Oke, terus kemudian mungkin tambahan lagi ya, kalau misalnya kita baru melakukan hal yang sedikit, hal yang kecil, itu jangan berkecil hati dulu ya. Misalnya kita belanja menggunakan eh, kantong belanja sendiri ya. Jangan berpikir, ah, kita hanya menghemat satu kantong saja gitu ya. Nah, coba kalau itu kita lakukan setiap hari ya. Setiap hari secara kontinu. Nah, misalnya dalam satu minggu, dalam sehari itu kita eh, menghasilkan sampah satu kantong gitu ya. Nah, kalau seminggu itu sudah 7 gitu ya. Dan bisa dikalikan kumulatifnya. Itu kalau hanya kita saja satu orang. Nah, tapi kalau kita berpikir kalau akan banyak ada eh, ribuan orang yang melakukan hal yang kecil ini, itu nanti bisa akumulasinya juga lebih banyak. Jadi lebih banyak sumber daya yang akan kita ini ya akan kita hemat gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ini ada Mbak Asani, Mbak Lenti, Mbak Eva ya. Sekian, ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Weni yang sudah menyampaikan materi yang sangat insightful. Dan tadi betul ya, paling penting itu tadi tentang fakta tentang mikroplastik, kemudian eh apa namanya, euforia Ramadan, euforia di bulan Ramadan gitu yang memang ternyata sampah itu meningkat dari sisa makanan gitu ya Mbak. Betul-betul sangat betul menjadi perhatian dan mungkin memang belum sepenuhnya ibu atau seorang ibu itu peka atau apa ya Mbak menganggap sesuatu itu penting gitu ya. Namun tadi yang menurut Mbak Weni sampaikan bahwa kita itu harus apa namanya minimal mencegah dulu ya Mbak, tadi cegah, kemudian pilih, kemudian selanjutnya. Dan yang bisa kita lakukan walaupun memang belum besar, dampaknya besar, namun kan itu bisa dikalikan tadi seperti 7 hari, 8 hari, kemudian seterusnya seminggu, dan bahkan 1 tahun gitu ya Mbak. Itu yang paling penting. Insya Allah. Dan ini menambah wawasan baru, pengetahuan baru kepada saya juga, karena kalau di galeri ibu ini kan tentang ibu ya, tentang dirinya gitu ya Mbak. Jadi eh, ternyata seorang ibu juga mempunyai perubahan yang besar gitu terhadap anak-anaknya dan lingkungan yang pastinya. Gitu Mbak. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh raise hand kepada Mbak Weni, kemudian boleh tulis di kolom chat. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Mbak ya. eh Sekitar 5 menit, insya Allah masih ada waktu karena kita lebih tadi ya mulainya. Kalau belum ada, saya tanya dulu nih Mbak, penasaran nih bener-bener ya tentang sampah ini, Masya Allah. Jadi tadi ada langkah-langkah ya Mbak untuk menjaga lingkungan kita tersendiri. Kemudian yang paling penting itu adalah di sisa makanan. Tadi menariknya sisa makanan ini kan bisa dipilih ya Mbak berdasarkan dua organik dan anorganik gitu. Bagaimana Mbak selanjutnya misalkan kita sebagai seorang ibu gitu yang utamanya itu di dapur dan apa yang harus kita sediakan gitu Mbak agar mulai saat ini atau mungkin yang menyimak juga bisa menyadari bahwa sangat penting gitu menjaga atau memilih sampah yang tadi yang Mbak sebutkan organik dan anorganik itu Mbak. Iya Mbak, baik Mbak. Jadi pertanyaan yang Mbak Ahsani tanyakan ini pernah juga di ini ya, pernah disampaikan oleh bagian
apa ya, di ada, jadi kan kami kami kan pernah mengadakan kegiatan bersama Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman gitu. Dan beliau ini menyampaikan bahwa setidaknya paling tidak itu dalam satu rumah tangga itu harus ada tempat pemilahan minimal organik dan anorganik. Itu minimalnya ya. Nah, jadi minimalnya itu. Jadi eh, bisa tempat sampah itu nggak harus di dapur ya Mbak ya. Jadi bisa di tempat yang lain, misalnya di dekatnya gitu ya, atau di luar rumah. Nah, namun sebisa mungkin dikondisikannya tertutup gitu ya, supaya tidak ada serangga yang masuk ke dalamnya gitu ya. Jadi kalau kalau misalnya tempat sampah yang anorganik itu sebenarnya bisa dipilah-pilah lagi supaya ketika kita akan melakukan setor ke bank sampah atau ke ini ya, ke kalau ke Roso itu biasanya masih dicampur, masih bisa dipilahin. Tapi kalau ke bank sampah atau ke sedekah sampah itu kan harus kita pilah sendiri ya. Jadi dari rumah itu sebaiknya sudah terpilah. Jadi ada kriteria eh, sampah plastik, kertas, plastik pun itu ada dibedakan juga itu Mbak. Jadi ada, kalau kami pernah ke Dauresi itu ya. Jadi kirim sampah ke Dauresi. Nah, itu jadi ada plastik yang kresek-kresek itu sendiri, kemudian ada botol-botol itu sendiri, kemudian kertas-kertas pun dibedakan lagi. Nanti ada kertas karton, kemudian ada kertas yang sampul buku itu ya. Jadi apa itu namanya? Atau yang wadah-wadah snack itu ya, yang ada glossy-glossinya itu. Nah, itu kriteria sendiri. Kemudian ada yang sampah sejenis HVS itu sendiri. Jadi macam-macam gitu ya. Jadi tapi paling tidak minimal itu yang ya itu Mbak, sampah organik dan anorganik gitu. Baik, itu mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan yang lain juga dan termasuk khususnya saya ya Mbak ya. Oke, baik, kita masuk ke kolom komentar dulu sebentar. Mbak Weni mulai dari Mbak Lenti. Mbak Weni mulai aware dengan hidup ramah lingkungan sejak kapan, Mbak? Lalu bagaimana mengajak keluarga? Boleh Mbak dijawab. Silakan. Ya, terima kasih ini untuk Mbak Lenti ya pertanyaannya. Nah, eh mulai aware-nya ya. Nah, saya nggak tahu ya apakah saya mulai aware-nya itu pas ketika saya memakaikan itu Claudia Per itu pada anak pertama saya. Jadi waktu itu tahun 2012 ya, 2012 anak saya lahir, anak pertama lahir. Terus saya cari-cari referensi itu ya mengenai popok kain karena jujur nih saya eh, agak tidak nyaman ya ketika harus mengubur sisa dari popok kain itu. Saya sangat tidak nyaman dengan itu. Terus kemudian atau untuk saya sendiri ketika saya harus mengubur sisa, mohon maaf pembalut ya. Nah, sisa pembalut wanita itu saya merasa tidak nyaman. Jadi itu mungkin awal kali saya tertarik mengenai ini ya, mengenai hidup ramah lingkungan ya. Dan semakin ke sini, saya ternyata kok banyak di ini ya, banyak tertariknya lebih ke situ. Jadi eh, ketika beberapa tahun lalu itu saya juga sudah banyak referensi membeli buku-buku mengenai zero waste gitu, mengenai ramah lingkungan itu juga sudah saya lakukan gitu ya. Iya, baik. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Mbak Lenti. Sangat menginspirasi kita semua, insya Allah. Satu pertanyaan lagi ya, Mbak ya, dari saya, insya Allah. Tentang kalau ketika Ramadan ini. Jadi kan kita, kalau fenomenanya tuh sebenarnya war takjil gitu ya, Mbak. Jadi lebih ke kita membeli takjil gitu ya. Kemudian kalau itu tadi ya, kalau kita membeli takjil itu kan kadang memang plastik ya Mbak, yang digunakannya plastik atau mungkin kertas gitu ya, apa, bungkus gitu, kertas bungkus gitu dan lain-lain. Mika plastik yang seperti itu. Jadi melihat kondisi itu gitu. Sebenarnya kan kalau kita beli juga tadi ya betul ya, mungkin kalau saum itu kan lapar mata gitu ya, sehingga menjadi kenyang gitu hal itu. Jadi bagaimana Mbak menyikapinya dan ya tadi salah satunya mungkin membawa wadah ya Mbak ya. Betul ya. Iya.
Kalau dari saya pribadi itu ya, jadi mungkin tahun ini juga saya termasuk yang melakukan perubahan besar-besaran ya dalam pola konsumsi yang saya terapkan di rumah tangga saya. Jadi untuk apalagi tahun kemarin sudah pernah ikut di ini ya, pernah ikut fasilitator di Gaharu Bumi, keluarga pembaharu bumi itu, di mana di sana itu, Masya Allah, kita ketemu dengan orang-orang yang melakukan hal yang serupa. Maksudnya kita semua di situ komunitas yang aware terhadap bumi gitu ya. Jadi ada satu hal yang saya masih ingat betul ya, bahwa di sana dikemukakan bahwa dalam melakukan konsumsi itu kita harus melakukan konsumsi secara bijak. Nah, kemudian ada istilah ya, makan dari apa yang kita tanam, kemudian tanamlah apa yang akan kita makan. Nah, itu di situ saya kok Masya Allah sekali ya ternyata, dan sampai sekarang itu masih saya ingat terus. Itu menjadi salah satu alasan ketika saya akan membeli makanan itu ya. Jadi eh, lebih baik memang kita membeli makanan itu dari apa yang dimiliki di sekitar, atau kita lebih menggunakan sumber daya di kearifan lokal kita gitu. Jadi apa yang ada di sekitar kita itu saja yang akan kita konsumsi seperti itu. Ya, baik. Jadi mungkin lebih baik atau sebaiknya gitu ya, yang kita lakukan itu adalah memasak gitu ya, Mbak ya, menu sendiri tadi ya. Kemudian kita bisa apa namanya, ibaratnya bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu ya, Mbak ya. Jadi kalau eh, ketika membeli juga pun harus tetap bertanggung jawab terhadap sampah sendiri. Gitu. Betul, Mbak. Baik, kita di penghujung waktu ya Mbak, karena sudah tidak terasa sudah pukul 10. Eh, ada kata penutup dulu sebelumnya Mbak, dari Mbak Weni untuk kita semua. Oh, Silakan Mbak. oh ya Mbak, ini sebenarnya mungkin ada yang lewat ya waktu dari pertanyaan Mbak Lenti tadi ya, Iya. mengenai eh, bagaimana mengajak keluarga gitu. Oh, boleh, boleh. Silakan Mbak, boleh. Langsung kata penutup ya Mbak. Baik Mbak, jadi saya tambahkan ya di sini ya. Ini Mbak Lenti juga, Masya Allah juga lebih ini ya, lebih mungkin Mbak Lenti lebih duluan ya untuk memulai hidup ramah lingkungan ini ya. Saya jadi malu sebenarnya. Jadi tadi sebenarnya mau mengajak Mbak Lenti juga ini kolaborasinya ya, cuman karena waktu itu memang waktunya sangat padat sekali, jadi saya tuh terpikir, oh ya udah setelah siapa lagi ya Mbak Mila kalau nggak salah Mbak Mila, Mbak Mbak Mila ya. Wendy, kemudian Mbak Lenti terakhirnya gitu, tiga tiga orang itu Mbak. Iya. Ya ini kalau terkait mengajak keluarga ini ya, memang kita ke anak-anak itu juga sudah kita sounding ya. Kemudian saya kan membuat ekoenzim juga ya Mbak ya. Jadi ketika membuat ekoenzim, anak-anak saya libatkan itu. Dan saya pernah posting di IG pribadi atau di yang tim ya, saya agak lupa. Itu ternyata anak-anak itu memang ini ya, memang diajak berkegiatan itu sebenarnya senang ya. Jadi dengan mengajak anak-anak berkegiatan mengenai ramah lingkungan itu juga kita sambil memasukkan nilai-nilai yang akan kita peroleh. Oh, ternyata membuat ekoenzim itu eh, selain memanfaatkan sampah organik itu ya, itu juga ada yang bisa kita peroleh. Misalnya kalau saya ini ya buat cuci pakaian gitu ya. Mungkin belum meskipun belum sepenuhnya full ya, saya masih masih di mix juga gitu ya. Jadi untuk eh, dengan mengajak keluarga mungkin dimulai dari situ sih. Jadi kita masuk pelan-pelan juga. Kemudian kalau ke suami ini juga alhamdulillah suami juga aware juga ya tentang ini masalah sampah ini, dan mengajak lingkungan juga, mengajak anak-anak muda ini untuk ini ya, untuk penggerak untuk mereka di sedekah sampah di wilayah RT ini. Ya, jadi kita masuknya pelan-pelan. Yang penting adalah komunikasi. Ya. Jadi kalau kita komunikasi dengan keluarga, apalagi mungkin untuk keluarga yang bukan keluarga tunggal, artinya dalam rumah kita ada juga kakak lain gitu ya. Nah, itu sangat perlu komunikasi di sini. Kemudian sebagai kata penutup ya.
Nah, mungkin kalau untuk penutupnya, nah untuk karena kita di sini eh, yang kita angkat adalah mengenai sampah ya selama di bulan Ramadan ini. Nah, mungkin untuk masalah sampah ini bisa kita mulai ya dari diri kita sendiri dulu sebenarnya. Jadi kita aware dulu, terus kemudian kita sampaikan ke keluarga, baru bisa kita mengajak yang lain dan kita tidak perlu menunggu waktu yang sempurna sebenarnya. Oh nanti gitu. Tapi mudah-mudahan saat ini adalah eh, saat yang paling sempurna untuk kita bisa memulai perubahan yang ada untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk generasi yang akan datang. Seperti itu, Mbak. Baik, ya, terima kasih kepada Mbak Weni yang Masya Allah insightful sekali. Jadi saya sangat senang sekali Mbak ada Mbak Weni di sini, kemudian Mbak Lenti. Mudah-mudahan semua bisa menyimak nanti rekamannya juga, kemudian nanti ada streaming juga di YouTube, bisa ditonton kembali dan memang pengingat betul-betul kita sebagai peran sebagai seorang ibu melahirkan generasi-generasi yang mungkin memang tidak kita lakukan atau belum kita lakukan, namun anak kita atau keluarga kita nanti insya Allah yang akan meneruskan gitu ya Mbak ya, untuk generasi selanjutnya. Baik, insya Allah akan diberikan di dalam grup checklist superhero. Jadi checklist superhero ini tentang tadi ya Mbak, project-project yang bisa dilakukan selama bulan Ramadan, kemudian sedikit demi sedikit kita bertahap untuk apa saja sih indikator atau tentang tadi tingkatkan iman kita, kemudian sayangi bumi dan harapannya tidak hanya sebagai hamba Ramadan saja ya Mbak ya, atau Ramadan saja, tapi untuk berkelanjutan setelah Ramadan insya Allah. Terima kasih kepada Mbak Weni dan teman-teman yang sudah hadir. Ada tadi Mbak Eva, kemudian ada Mbak Lenti. Insya Allah semoga semakin tercerahkan dan semoga kita bisa mengikat makna dan mencatat hal-hal yang penting, langsung mengeksekusi hal-hal baik selama di bulan Ramadan. Kemudian nanti ada challenge tentang tingkatkan iman sayang ibu ini yang sudah diketahui ya. Nanti akan diberikan di dalam grup. Insya Allah nanti akan di-share di Instagram. Baik, terima kasih kepada Mbak Weni. Tadi sudah dari Rumah Hijau dan tim Galeri Ibu, kemudian tim Coding Corner, dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada Zoominar spesial Ramadan berkelanjutkan, tingkatkan iman sayangi bumi. Kita berfoto dulu bersama ya Mbak. Tidak Boleh, apa-apa, Mbak. walaupun ya sedikit, kita tetap lanjut, kita tetap harus Mas, semangat. sama dedeknya. Sebentar ya. Oke, baik. Saya coba. Satu, dua, tiga. Bentar, saya save dulu. Iya, satu kali lagi ya. Satu, dua, tiga. Bentar. Baik. Saya selaku Asli Takwim, saya selaku host bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada yang sudah hadir dan mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan dan dari sikap dan perbuatan kami semua. Pamit undur diri dan insya Allah jangan lupa untuk mengikuti challenge checklist superhero bumi selama 7 hari di bulan Ramadan bersama keluarga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Lenti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mbak.